شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Masya Allah. Ya semua. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah umroh yang berbahagia, yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan menuju ke tanah suci untuk menunaikan umrah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di manasik kedua ini Abu Paris akan membahas tentang rukun umroh. Apa saja rukun umroh? Mari kita simak ya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini rukun umroh. Setelah manasik umroh online yang pertama tentang larangan ihram, yang kedua, manasik yang kedua ini adalah tentang rukun umrah. Yuk kita masuk ke slide-nya. Rukun umrah 5 saja. Niat umrah ataupun ihram, tawaf, sa'i, tahalul, dan yang kelimanya tertib. Yuk kita masuk bahas satu persatu. Niat umrah ataupun ihram. Saat akan melaksanakan ibadah umroh, seluruh jamaah wajib untuk mengawalinya dengan niat. Dalam ibadah umroh, umat muslim wajib untuk mengenakan pakaian ihram dan melakukan niat dari miqat. Miqat itu titik awal memulai umroh. Ya, kemarin sudah dibahas larangan umrohnya, pun begitu melekat pakaiannya seperti apa saja ya di situ. Nanti insya Allah kita ulas kembali. Dan dalam melaksanakan umroh, umat muslim diharuskan untuk tidak melanggar larangan yang dapat membatalkan umroh. Nah, di manasik online yang pertama kemarin, Abu Farid sudah membahasnya insya Allah. Yuk kita masuk. Pilihan tempat mikot. Nih ya, pilihan tempat mikot. Nih, yang pertama, Julhulaifah, yaitu Bir Ali. Ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk jamaah umroh yang landingnya di Madinah terlebih dahulu. Jadi ini pun sudah disunahkan oleh Rasulullah. Jadi di Bir Ali begitu, seperti itu. Selanjutnya Juhfah, ini kita percepat karena ini berupa wawasan saja. Dan yang ketiga ya Lam-Lam. Ini untuk jamaah Indonesia, jamaah Indonesia yang yang naik dalam pesawat dan landingnya di Jeddah. Nah, kalau ke Madinah dulu itu capek itu sekitar 8 jam. Tapi kalau misalkan langsung berumroh, jadi niat umrohnya dalam pesawat kira-kira 1 jam begitu ya. 1 jam ataupun tidak 1 jam ya. Kira-kira 45 menit lah ya, mudahnya seperti itu. Ke landing di Jeddah itu. Jadi durasi yang tidak terlalu lama, jadi niat di dalam pesawat, niat ihram menggunakan pakaian ihram. Abu Faris, ini tuh kasihan lah yang jamaah ikhwan. Kita tidak ada apa namanya itu. Bayangkan saja kalau zaman Rasulullah seperti apa. Kita niat umroh di dalam pesawat ya. Jadi nanti di ya lam-lam begitu. Selanjutnya Qarnul Munazil, Qarnul Munazil. Selanjutnya Zatul Irkin, dan yang keenam Ji'ronah. Nah, ini kita bisa menunaikan umroh yang kedua di Masjid Ji'ronah ya, letaknya 25 kilo dari 25 kilo dari Masjidil Haram. Bacaan niat ihramnya ataupun niat umrohnya seperti apa Abu Faris? Ya, yuk kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan dalam hati. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh cukup sampai situ? Boleh. Tapi kita tambahkan, boleh juga. Labaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah.
insya Allah. Nah, lalu setelah pas itu disunahkan untuk laki-laki untuk digumamkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bergumam, bergumam. Ya, jangan teriak-teriak. Kalau dalam pesawat teriak-teriak nanti mengganggu yang lain juga. Nah, untuk yang perempuan tidak digumamkan karena suara perempuan sebagian ulama Masya Allah itu bisa berhati-hati ya gitu ya kalau terdengar laki-laki yang selain muhrimnya. Boleh dalam hati, boleh digumamkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, seperti itu. Terus dalam bis nanti kita sama-sama dalam bis gitu ya. Selepas itu yang paling utama nanti dari hotel ke Masjidil Haramnya. Boleh labbaik Allahumma labbaik, boleh agak kencang juga boleh. Malu Abu Faris. Ah, enggak. Jamaah lain juga tahu kita sedang berihram, kita sedang berumrah insyaallah. Itu bacanya. Oh, maaf. Lalu bagaimana Bu Faris kalau ingin membadalkan umroh orang tua kita yang sudah bacaan niat umroh badal ya. Nawaitu umrata an fulan wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, fulannya diganti nih dengan nama orang tua kita, siapapun yang kita sayangi yang sudah meninggal. Nawaitu umrata an fulan wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, fulannya kita ganti. Misalkan saya nih rindu sekali ke almarhum abah saya. Nawaitu umrata an Badruddin bin Madru'ub wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini ya. Seperti itu niatnya. Dan Abu Faris betul-betul menganjurkan sahabat semua yang ikhwan, yang akhwat mengambil umroh badal ini insya Allah. Abu Faris, ada ustadz ulama yang um, tidak tidak menganjurkan umroh badal. Nah, kalau yang seperti ini kita ngajinya harus ketemu ya, kita kupasnya harus ketemu. Harus bertatap muka, tidak boleh dipaparkan dan mengkajinya hanya direct tidak bertatap muka. Abu Faris akan mengupas kepada jamaah yang nanti insya Allah hadir bersama-sama dan juga nanti saat kita di Masjidil Haram insya Allah. Insya Allah seperti itu ya. Buat semua, yang kedua ini adalah tawaf. Tawaf merupakan rangkaian aktivitas ibadah umroh, yakni dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai pada posisi Hajar Aswad, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Dianjurkan juga mengusap Hajar Aswad saat melewatinya. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, jamaah dapat melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Daripada kita sesedekan kata bahasa Sunda mah, nah sehingga kita tidak bisa kena sikut dan yang lain-lainnya membahayakan fisik kita, maka kita tidak apa-apa dari kejauhan saja. Abu, saya di umroh kedua ini saya pengen ngecup Hajar Aswad dan mengusapnya. Boleh, silakan. Nah, semoga ada rezeki untuk kita semua untuk menyentuhnya insya Allah. Lalu bacaannya seperti apa? Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, yang penting ini kita bahas tentang rukunnya terlebih dahulu. Insya Allah ya. Yang pasti nanti yang harus diingat oleh sahabat semua, nanti bisa dipandu oleh kami, tim pembimbing umrohnya, ataupun nanti juga sahabat semua bisa membacanya sendiri. Ya, insya Allah. Nanti kita kupas di segmen ataupun di manasik online selanjutnya. Sa'i. Yang ketiga ini sa'i. Sa'i merupakan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Saat melakukan sa'i tidak ada doa khusus yang dibacakan, namun jamaah diperbolehkan untuk membaca doa yang diinginkan. Nah, di buku panduan sudah disiapkan doa-doanya yang disusunkan oleh ulama. Dari Depag sudah disusunkan. Nah, kita bisa membaca itu insya Allah. Dan istilahnya itu jangan kecil hati. Oh Faris, dah saya mau sulit pisan baca teh. Nggak apa-apa, baca saja yang ada. Yang tidak boleh mengobrol. Apalagi ngomongin orang lain sambil sa'i. Tidak boleh. Nanti yang disunahkan, nanti ada pilar ataupun lampu hijau, itu disunahkan untuk lari-lari kecil untuk bapak-bapak. Dan untuk ibu-ibunya berjalan lebih kencang. Seperti itu insya Allah. Selanjutnya, tahalul. Tahalul ini merupakan melepaskan diri dari larangan ihram, diantaranya seperti menggunting rambut, paling sedikit 3 helai. Setelah jamaah melakukan tahalul, maka dirinya telah terbebas dari larangan selama ibadah umrah.
Nah, 3 helai. Dan hati-hati untuk ibu-ibu jangan sampai karena ingin menggunting rambut terbuka auratnya. Jadi nanti dari guntingnya masuk ke dalam apa namanya itu ujungnya saja ke dalam kerudung, ujungnya saja begitu. Jadi tidak boleh sampai terbuka aurat seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu untuk bapak-bapak disunahkan untuk tahlul. Nah, bagi yang akan mengambil umroh badal, nanti kita botakin sama-samanya setelah umroh badal. Bisa yang kedua ataupun yang ketiga insya Allah. Botakin. Yang pertama mah nanti gunting dulu saja. Nah, selepas tahlul itu disunahkan juga mengucapkan selamat gitu ya. Bagi suami istri mengucapkan selamat dengan berpelukan silahkan. Bagi sesama laki-laki, sesama perempuan silahkan mengucapkan selamat dengan memeluknya karena sudah selesai menunaikan umroh. Itu disunahkan seperti itu. Insya Allah. Yang kelima tertib sahabatku. Rukun umroh yang terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib adalah para jamaah harus melaksanakan rangkaian ibadah umroh sesuai secara berurutan sesuai dengan ketentuannya. Insya Allah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu rukunnya. Ini mengenal dulu. Insya Allah bacaan dan yang lain-lainnya kita bahas di segmen selanjutnya. Yang pasti rukunnya dulu dipahami, dipelajari, dan boleh didiskusikan. Masalah bacaannya, aduh seperti apa? Boleh nggak saya pegang buku panduannya? Boleh, silahkan. Saya menurut lah ke pembimbing, saya nurut aja ke Abu Faris. Boleh, boleh, silahkan. Abu Faris, saya sudah ada dari guru saya nih. Warisan bacaannya dari guru saya, dari guru ngaji saya di pesantren tempat saya belajar dulu. Boleh, 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 silahkan. Abu Faris mah tidak istilahnya itu tidak membatasi. Abu Faris kok agak beda ya yang disampaikan Abu Faris sama dari guru saya mau pakai yang dari guru saya aja, boleh silakan. Yang pasti mah yang wajib nurut ke saya mah adalah pergerakannya, masalah bacaan, yang lain-lainnya sudah punya tuntunan sendiri, sudah ada pelajaran dari gurunya masing-masing, boleh, boleh seperti itu. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah saat ini saya sudah selesai tawaf wada bersama jamaah. Gimana Bu kesan-kesannya? Ya menyenangkan, alhamdulillah berkah hikmah, berkah barokah. Amin ya Allah. Puas melaksanakannya Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Mama, dari Ibu silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Amin ya Allah. Dari Baitullah kami mendoakan semoga sahabat semua diundang oleh Allah untuk menikmati ibadah di tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin.